Di sebuah kawasan yang sejuk di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, berdiri sebuah rumah tua. Sekilas tidak ada terlalu istimewa dari bangunan itu. Dindingnya sudah dimakan usia, jendelanya menyimpan jejak masa lalu, dan ruangan-ruangannya kini terasa jauh lebih tenang dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Namun, rumah ini menyimpan cerita yang luar biasa. Karena sebelum menjadi museum, rumah ini pernah menjadi tempat tinggal. Sebelum menjadi tempat perundingan, rumah ini pernah menjadi hotel. Sebelum menjadi saksi perjuangan diplomasi Republik Indonesia, rumah ini pernah menjadi bagian dari sebuah kisah cinta. Kisah cinta antara seorang perempuan pribumi bernama Jasitem dan seorang pria Belanda yang dikenal masyarakat dengan nama Tuan Tersana. Sebuah kisah yang terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan mungkin Jasitem sendiri tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya kelak akan menjadi tempat para pemimpin Indonesia memperjuangkan masa depan sebuah bangsa. Disinilah cerita kita dimulai. Bukan pada tahun 1946, bukan pada saat Sultan Syahrir duduk di meja perundingan, tetapi jauh sebelumnya. Ketika tempat ini masih berupa sebuah rumah sederhana, dan ketika seorang perempuan bernama Jasitem menjalani kehidupannya di kaki Gunung Ciremai. Inilah kisah tentang sebuah rumah yang tidak pernah berhenti bercerita. Siapakah Jasitem? Pertanyaan sederhana ini ternyata tidak mudah dijawab. Namanya memang tercatat dalam sejarah Linggarjati, tetapi berbeda dengan tokoh-tokoh besar yang terlibat dalam perundingan tahun 1946. Kehidupan pribadi Jasitem hampir tidak pernah meninggalkan banyak dokumen. Tidak ada biografi lengkap tentang masa kecilnya, tidak ada catatan panjang mengenai keluarganya, tidak diketahui secara pasti kapan ia dilahirkan, dan tidak banyak sumber yang menceritakan kehidupan sebelumnya. Ia dikenal dalam sejarah Linggarjati, dan tidak banyak sumber yang menceritakan kehidupannya sebelum ia dikenal dalam sejarah Linggarjati. Namun, dari berbagai sumber sejarah lokal kita mengetahui bahwa Jasitem adalah seorang perempuan pribumi yang pernah hidup sebagai janda. Ia tinggal di kawasan Linggarjati pada awal abad ke-20. Linggarjati masih jauh berbeda dari sekarang. Kawasan ini merupakan daerah pedesaan di kaki Gunung Ciremai. Udara pegunungan yang sejuk membuat tempat tersebut memiliki suasana yang berbeda dengan kota-kota besar di sekitarnya. Dan di tengah lingkungan sederhana itu, Jasitem menjalani hidupnya. Menurut catatan mengenai sejarah bangunan Linggarjati, pada sekitar tahun 1918 terdapat sebuah tempat tinggal sederhana di kawasan tersebut. Tempat yang kelak menjadi titik awal perjalanan panjang gedung Linggarjati. Saat itu tidak ada yang menyangka bahwa tempat sederhana tersebut akan menjadi saksi sejarah Indonesia. Karena sejarah kadang dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Sebuah rumah, sebuah pertemuan, bahkan sebuah kisah cinta. Kemudian datanglah seorang pria Belanda. Masyarakat setempat mengenalnya sebagai Tuan Tersana. Ia berasal dari dunia yang sangat berbeda dengan Jasitem. Tuan Tersana adalah seorang Eropa, sementara Jasitem adalah perempuan pribumi. Di Hindia Belanda pada masa itu. Perbedaan tersebut bukan sekedar perbedaan asal-usul. Masyarakat kolonial memiliki struktur sosial yang sangat kuat. Ada batas antara orang Eropa dan pribumi. Ada perbedaan status, perbedaan kesempatan, dan perbedaan kehidupan. Namun manusia tidak selalu hidup berdasarkan batas-batas yang dibuat oleh masyarakat. Menurut kisah yang berkembang dalam sejarah lokal Linggarjati, Tuan Tersana kemudian tertarik kepada Jasitem. Hubungan mereka berkembang, dan akhirnya keduanya menjadi pasangan. Bagaimana persisnya pertemuan pertama mereka, kita tidak mengetahuinya.
Apakah mereka pertama kali bertemu di rumah jas hitam, di lingkungan sekitar, atau melalui orang lain? Tidak ada catatan yang cukup untuk menjawabnya. Begitu pula tidak ada surat cinta atau catatan pribadi yang bisa menceritakan perasaan keduanya. Karena itu, kisah cinta jas hitam dan Tuan Tersana harus kita tempatkan sebagai bagian dari sejarah lokal yang dokumentasinya terbatas. Namun, satu hal tercatat dalam sejarah bangunan. Hubungan mereka kemudian berkaitan langsung dengan tempat yang sekarang kita kenal sebagai Gedung Perundingan Linggarjati. Sekitar tahun 1918, tanah di kawasan tersebut dibeli oleh Tuan Tersana. Kemudian pada tahun 1921, bangunan sederhana yang ada di sana dikembangkan menjadi rumah semi permanen. Rumah itu kemudian menjadi tempat tinggal mereka. Bayangkan suasananya. Belum ada meja perundingan, belum ada diplomat, belum ada wartawan, belum ada bendera Indonesia. Hanya sebuah rumah di kaki Gunung Ciremai. Dan di dalamnya, sepasang manusia dari dua latar belakang berbeda menjalani kehidupan mereka. Jas hitam, seorang perempuan pribumi. Tuan Tersana, pria Belanda. Kita tidak mengetahui berapa lama kebersamaan mereka berlangsung. Kita juga tidak memiliki dokumen mengenai kehidupan mereka setelah itu. Namun dalam kisah yang berkembang di masyarakat setempat, jas hitam kemudian meninggalkan Linggarjati dan dibawa Tuan Tersana ke Belanda. Jika kisah itu benar, maka perjalanan jas hitam sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dari sebuah kawasan pedesaan di kaki Gunung Ciremai menuju negeri yang berada ribuan kilometer jauhnya. Tetapi setelah jas hitam pergi, ada sesuatu yang tetap tinggal. Dan kemudian, rumah tersebut memulai perjalanan sejarahnya sendiri. Jas hitam telah meninggalkan rumah itu, tetapi sejarah rumah tersebut belum selesai. Sekitar tahun 1930, bangunan itu mengalami perubahan. Rumah yang sebelumnya sederhana kemudian berkembang menjadi bangunan permanen. Pemiliknya berganti. Fungsinya berubah. Dan pada tahun 1935, bangunan tersebut mulai digunakan sebagai hotel. Namanya Hotel Rustord. Dari sebuah rumah pribadi menjadi tempat penginapan. Orang-orang datang, orang-orang pergi. Kamar-kamar yang dahulu menjadi ruang kehidupan sebuah keluarga, kini menjadi tempat para tamu beristirahat. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Lokasinya tetap di Linggarjati, tetap di kaki Gunung Ciremai, tetap di tempat yang suatu hari nanti akan menjadi salah satu lokasi terpenting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, Linggarjati memiliki daya tarik sebagai kawasan peristirahatan. Udara pegunungan yang sejuk menjadi salah satu alasan kawasan ini diminati. Hotel Rustord menjadi bagian dari suasana tersebut. Bayangkan sebuah hotel di kawasan pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun, di balik ketenangan itu sejarah sedang bergerak. Tahun demi tahun berlalu. Kemudian datanglah tahun 1942 dan dunia berubah. Tahun 1942, pasukan Jepang datang ke Hindia Belanda. Belanda yang selama puluhan tahun menguasai wilayah ini akhirnya menyerah. Kekuasaan berganti tangan. Nama-nama berubah, aturan berubah. Dan bangunan yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan kolonial Belanda pun kembali mengalami perubahan. Hotel tersebut kemudian digunakan pada masa pendudukan Jepang dan dikenal dengan nama Hokkai Ryokan dalam sejumlah catatan sejarah. Sekali lagi, rumah ini menjadi saksi pergantian rezim. Dulu Belanda, kini Jepang. Tetapi, Jepang juga tidak akan selamanya berkuasa. 3 tahun kemudian, sebuah peristiwa mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebuah negara baru lahir. Namun, kemerdekaan yang diumumkan di Jakarta belum berarti perjuangan selesai. Justru perjuangan baru dimulai. Jepang memang telah menyerah,
Tetapi kekosongan kekuasaan segera menjadi persoalan. Pasukan sekutu datang dan bersama mereka, Belanda melalui Nika berusaha kembali. Republik Indonesia harus mempertahankan keberadaannya. Pertempuran terjadi di berbagai daerah, rakyat mengangkat senjata, tetapi para pemimpin republik menyadari satu hal, Indonesia tidak cukup hanya bertempur. Indonesia juga harus berbicara dengan dunia, harus melakukan diplomasi, harus mencari pengakuan, dan harus meyakinkan masyarakat internasional bahwa Republik Indonesia benar-benar ada. Disinilah sebuah rumah tua di Linggarjati kembali memasuki babak sejarahnya. Setelah proklamasi, hubungan Indonesia dan Belanda semakin tegang. Belanda ingin mengembalikan kekuasaannya. Republik Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaannya. Dua kepentingan yang bertolak belakang. Di medan perang, keduanya berhadapan dengan senjata. Tetapi di meja diplomasi, keduanya harus berhadapan dengan kata-kata. Dan untuk membuka jalan menuju perundingan dibutuhkan pihak ketiga. Inggris kemudian memainkan peran penting sebagai mediator. Salah satu tokoh yang terlibat adalah diplomat Inggris, Lord Killarney. Pertanyaannya kemudian, di mana perundingan akan dilakukan? Jakarta bukan pilihan ideal. Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan republik. Maka, diperlukan sebuah tempat yang relatif tenang, tempat yang dapat digunakan kedua pihak. Dan pilihan akhirnya jatuh kepada Linggarjati. November 1946, suasana Linggarjati berubah. Daerah yang biasanya tenang dipenuhi aktivitas. Para pejabat datang, wartawan datang, pasukan keamanan berjaga. Delegasi Republik Indonesia datang, delegasi Belanda juga datang. Sementara Lord Killarney bertugas membantu menjembatani kedua pihak. Di pihak Republik Indonesia, delegasi dipimpin oleh Sultan Syahrir. Syahrir bukan sekedar seorang politikus. Ia adalah salah satu tokoh yang memahami pentingnya diplomasi internasional. Di sampingnya terdapat tokoh-tokoh seperti Aka Gani, Muhammad Rum, dan Susanto Tirtoprojo. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Willem Sermekhoudt. Di dalamnya terdapat tokoh seperti Hubertus van Mock, dan kemudian mereka duduk di satu meja. Bayangkan suasana itu. Di satu sisi Republik Indonesia, di sisi lain Belanda. Di tengah proses tersebut, Lord Killarney sebagai penengah. Tidak ada suara tembakan, tidak ada pasukan yang menyerang. Tetapi setiap kalimat yang diucapkan memiliki konsekuensi politik. Mereka membicarakan masa depan Indonesia. Apakah Belanda akan mengakui republik? Wilayah mana yang diakui? Bagaimana bentuk negara Indonesia? Bagaimana hubungan Indonesia dengan Belanda? Semua pertanyaan yang sangat sensitif. Perundingan berlangsung pada November 1946. Dan akhirnya tercapailah sebuah kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Persetujuan Linggarjati. Persetujuan tersebut memiliki 17 pasal. Ada 3 hal penting yang sering menjadi inti pembahasannya. Pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Bagi Republik Indonesia yang baru berdiri, pengakuan tersebut sangat penting. Untuk pertama kalinya, Belanda menerima keberadaan Republik Indonesia secara de facto atas wilayah tersebut. Kedua, Indonesia dan Belanda sepakat menuju pembentukan negara Indonesia Serikat. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari struktur tersebut. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Namun, kesepakatan ini tidak diterima dengan mudah oleh semua pihak. Sebagian kalangan Indonesia menganggapnya sebagai kemenangan diplomasi. Tetapi, sebagian lainnya menganggap Republik memberikan terlalu banyak konsesi, terutama mengenai konsep negara federal dan hubungan dengan Belanda. Jadi, Linggarjati adalah sebuah kompromi. Ada keberhasilan, tetapi juga ada persoalan. Dan persoalan itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab perjalanan Indonesia-Belanda masih berlanjut. Linggarjati bukan akhir. Perundingan telah selesai, tetapi konflik belum berakhir.
Perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan semakin tajam. Hubungan Indonesia dan Belanda kembali memburuk. Dan pada Juli 1947, Belanda melancarkan operasi militer yang dikenal di Indonesia sebagai agresi militer Belanda I. Dengan demikian, Linggarjati tidak mampu menghentikan perang. Tetapi bukan berarti perundingan itu tidak penting. Justru sebaliknya. Linggarjati menjadi salah satu tahap terpenting dalam perjalanan diplomasi Republik. Setelahnya muncul perjanjian Renville. Kemudian berbagai perundingan lainnya, hingga akhirnya Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Dan perjalanan panjang tersebut membawa Indonesia menuju pengakuan kedaulatan. Jadi Linggarjati bukan akhir. Linggarjati adalah salah satu langkah. Setelah para diplomat pergi, wartawan pulang, dan suasana perundingan berakhir, rumah itu kembali sunyi. Namun sejarah tidak berhenti. Bangunan tersebut kembali mengalami perubahan fungsi. Dan salah satu bab paling menarik justru terjadi setelah perundingan. Bangunan yang pernah digunakan oleh para diplomat, kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan. Sekitar tahun 1950 hingga 1975, bangunan tersebut digunakan sebagai sekolah dasar negeri Linggarjati. Bayangkan perubahannya. Dulu, orang-orang dewasa membicarakan masa depan sebuah negara. Kini, anak-anak datang membawa buku. Dulu ada diplomat. Kini, ada guru dan murid. Dulu, orang membicarakan wilayah dan kedaulatan. Kini anak-anak belajar membaca dan menulis. Rumah itu kembali menjadi kehidupan biasa. Namun, sejarah yang pernah terjadi di dalamnya tidak pernah hilang. Seiring waktu, semakin disadari bahwa bangunan ini bukan bangunan biasa. Ini merupakan saksi fisik dari perjalanan Indonesia. Karena itu, bangunan tersebut kemudian dilestarikan. Gedung perundingan Linggarjati kini dikenal sebagai museum dan menjadi bagian dari warisan cagar budaya. Ruangan-ruangan yang pernah menjadi saksi perundingan dipelihara. Berbagai benda sejarah ditampilkan. Dan pengunjung dapat melihat kembali tempat para tokoh Indonesia dan Belanda pernah duduk berhadapan. Hari ini kita dapat datang ke tempat tersebut, berjalan melewati ruangan yang sama, melihat meja dan kursi yang menggambarkan suasana perundingan, dan mungkin mencoba membayangkan bagaimana suasana pada November 1946. Tetapi, sebelum cerita ini berakhir, mari kita kembali ke awal, kembali kepada seorang perempuan bernama Jasitem. Karena jauh sebelum Sultan Syahrir datang, jauh sebelum Lord Killer menjadi penengah, jauh sebelum para diplomat berbicara tentang masa depan Indonesia, tempat ini pernah menjadi rumah, dan di rumah itu pernah tinggal Jasitem, seorang perempuan pribumi yang kehidupannya tidak banyak tercatat, seorang perempuan yang menurut kisah sejarah lokal pernah menjalin hubungan dengan seorang pria Belanda bernama Tuan Tersana. Kita tidak mengetahui seluruh kisah mereka. Kita tidak mengetahui bagaimana tepatnya mereka bertemu. Kita tidak mengetahui seluruh perjalanan hidup mereka. Tetapi, kita mengetahui satu hal. Rumah yang berkaitan dengan kehidupan mereka tetap berdiri. Dan rumah itu kemudian menjadi perjalanan yang jauh lebih besar dari kehidupan dua orang tersebut. Dari rumah menjadi hotel. Dari hotel, melewati pendudukan Jepang. Dari sana menjadi saksi Indonesia merdeka. Kemudian menjadi tempat perundingan. Lalu menjadi sekolah dan akhirnya menjadi museum. Mungkin inilah hal paling menarik dari Gedung Linggarjati. Ia tidak dibangun untuk menjadi monumen sejarah. Ia tidak dirancang untuk dikenang. Pada awalnya ia hanya sebuah rumah, sebuah tempat tinggal, kemudian menjadi hotel, lalu menjadi saksi pergantian kekuasaan. Ada kemungkinan Jasitem tidak pernah tahu bahwa rumah yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya akan menjadi salah satu tempat penting dalam sejarah Indonesia. Ia mungkin tidak membayangkan bahwa puluhan tahun setelah ia meninggalkan Linggarjati, nama tempat ini akan dikenal oleh jutaan orang Indonesia. Ia mungkin juga tidak pernah membayangkan bahwa di rumah itu, suatu hari nanti, para pemimpin Republik akan duduk memperjuangkan masa depan bangsa. Namun begitulah cara sejarah bekerja. Kadang orang yang namanya hampir terlupakan justru menjadi bagian dari cerita yang tidak pernah dilupakan. Dan kadang,
Sebuah rumah yang pada awalnya tidak dianggap penting justru menjadi saksi perubahan sebuah bangsa. Inilah Linggarjati, sebuah rumah yang pernah menyimpan cinta, menjadi saksi pergantian zaman, dan akhirnya menjadi saksi ketika Indonesia memperjuangkan masa depannya di meja perundingan. Jika kalian mengetahui kisah ini lebih dalam lagi, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dulu video ini, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya.